ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir. Kenapa orang Minang zaman dahulu begitu bertuah, sedangkan kini semakin jarang kita temui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam renung bagi kita semua pecinta warisan luhur Minangkabau. Seringkali kita mendengar ungkapan, dahulu orang Minang itu sangat bertuah. Kata-katanya didengar, langkahnya diberkahi, wibawanya menyebar luas hingga ke seberang rantau. Mengapa kini hal itu semakin jarang kita temui? Mengapa seolah keberkahan dan keteguhan budi pekerti mulai pudar dari generasi kita? Pertanyaan mendalam ini dijawab dengan sangat bijaksana oleh salah satu pakar budaya Minangkabau terkemuka, Prof. Dr. Rauda Thaib. Beliau menegaskan bahwa kunci utama kemunduran ini bukan terletak pada hilangnya tanah atau harta, melainkan pada hilangnya peran sentral Mandesoko Ibu sebagai fondasi utama pembentukan karakter. Mari kita simak penjelasan mendalam ini, demi kita sadari dan perbaiki bersama. Dalam tatanan adat Minangkabau, istilah Mandesoko memiliki makna yang sangat mulia dan mendasar. Beliau bukan sekadar ibu yang melahirkan dan merawat fisik semata. Dahulu, Mandesoko adalah guru pertama dan utama. Beliaulah yang pertama kali menanamkan nilai adat, menanamkan iman, membentuk budi pekerti, dan mengenalkan jati diri kaum kepada anak-anak. Bahkan sejak mereka masih sangat kecil. Beliau mengajarkan, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjuang. Indak takwik gunuang nan tinggi, takwik tak hilang jalan nan lurus. Dari didikan inilah lahir anak-anak Minang yang teguh, berwibawa, jujur, dan bertuah. Pepatah kuno berkata, sebab baiknya mande, baiklah anak cucu. Sebab kokohnya didikan, kokohlah masa depan nagari. Mandesoko itu nan di dalam kaum masing-masing, inyo nan pertama kali kan mendidik si anak jadi pengulu dari anak cucunya. Nyolanyo cali atau aku anak ke cucu. Mulai dari makan lah dilatihnya tuh. Piringnya udah boleh sumbiang, bajunya udah boleh bertumbuk, makanannya udah boleh kata sisuan. Cara duduk, cara mengecek lah diajar dari Mandesoko. Tapi Mandesoko kini tidak berfungsi dah. Dia jangankan anak dalam kaumnya nak dididik, anaknya sendiri nak terdidik dia dah. Abekola tiba mati mama, abe cari saya anak nak berpiti, anak nan berpangkai, tu nyurak ngerti ndak ada dibekali sama sekali. Kadang-kadang gala sako kok dinyo gala bangsawan. Sudahnya baralek kadang-kadang Minangkabau tu nyopai leh. Ketampe rantan anak kenakanan tabak-abak. Padahal gala sako tu amanah, ada baban. Fungsional. Jadi datuk tu jangan dapat gadang hati mana dapat gala datuk. Fungsi yang kalau tak dijalankan sumpah kate dak berpucuk ke bawah, dak borek di tengah-tengah di girik kumbang. Itu kalau pengulu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Itu sumpah. Jadi kadang-kadang awak enggak menjadi pengulu tu karena dianggap gala bangsawan. Sudah tu tak dipakai dah. Kini akibatnya banyak kesalahan dalam pakaian. Kalau kini awak cari pengulu-pengulu tidak mengerti, supaya awak membedakan kini antara pakaian pengulu dan pakaian anak randai dan pakaian marapulai. Sama saya. Tak jalan dah itu. Sudah tu kopi abalilik. Kopi abalilik itu sebenarnya di orang dahulu untuk pakaian harian pengulu. Ini tak pakai detar. Kini seluruh laki-laki dah pakai kopi abalilik. Ditanya siapa lah pak. Tangangonya itu. Jadi tidak jalan aturan. Sebenarnya kalau awak calik mana, adat kok bergerak di kaum. Jadi kaum tu harus kuat. Kalau kaum tu kuat mendidik generasi mudanya, orang mudanya, putih bonsunya, itu akan anak-anak awak tidak akan menyimpang. Sebabnya berasalnya pai merantau ke Amerika misalnya. Asalnya dari kampungnya, dari kaumnya. Jadi kalau pendidikan itu dimulai dari kaum, dari ketek, kalau orang Minang mau menjujai anak. Anak itu lah dijujai, diajar, dibawa mengecek sejak dalam kandungan. Ada pola asuh bersama.
Tapi kini itu tidak dijalankan le. Kadang-kadang mama lah bergeser. Dan menggesernya dus anak pedusinya. Jadi pengertian mama kini harus magipiti ke kemenakannya. Sebenarnya dalam adat tapi itu anak di pangku pada itu balas tangan. Tanggung jawab terhadap anak gua, pencarian makannya itu bapaknya. Mamanya membimbing, bisa aja tekalingkiang cie aja membimbing, bisa aja muncul aja suara. Kini mama kini kalau dak piti dak ada goy lah. Mama berang mama ke kemenakan berang apa? Ada nama makan anak dia ndak berang-berang dia dah. Jadi ada perubahan. Dan berubah bukan adat, bukan nilai-nilai adat, bukan nilai-nilai agama, tapi persepsi orang Minang kini terhadap nilai-nilai itu yang berubah. Itu yang perlu awak pahami balik itu. Sudah tuh anak di luar nikah. Itu memang itu kan secara apa hukuman itu terjadi di dalam kaum. Tidak bisa orang lain membuat aturan. Jadi aturan itu kaum itu sendiri. Ada banyak di daerah-daerah tertentu masih masih berlaku hukum itu tidak boleh pulang. Kalaupun pulang membuat aturan mana mau maafi dosa, meminta ampun segala macam lah namo baru dibawa saya di semudia. Tapi kalau kini hal itulah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu pengaruh nilai yang datang dari luar. Jadi tidak aib bagi orang gini nilai. Tidak ada masalah. Tidak ada malu, tidak ada segala macam. Kalau ada ulu tuh, tidak babako anak. Itu malu yang luar biasa. Dari mulai awak nikah, mencari bako. Lahir anak awak, bako anak. Sunat rasuah, bako anak. Kawin, bako anak. Mati awak, bako itu menanti. Betul itu peranan bako. Itu nasab awak. Kalau tidak di bako itu artinya bijo. Bako tu bijo awak. Kalau tidak ada bako tu, tidak ada awak. Aku tidak bako, tidak joleh anak ada. Tapi itulah dimaafkan. Itu tergantung masing-masing awak menegakkan. Kan itu tidak sekedar adat, menegakkan agama. Sesuatu yang di luar. Kalau di adat Minang, kesalahan penghulu nampal yang barek itu berzina aja membunuh orang. Itu kesalahan penghulu beranti tagak-tagak penghulu itu tuh. Bisa saya mande soko tuh mengecehan buka bajuang agian kadiang. Untuk itu bareknya berzina gitu. Itu barangkali dipulangan kepada tidak bisa lo elkam membuat aturan atau bentuk kandung tergantung masing-masing itu. Sudah tuh dari Ananda Putibon Susi Junjuang mengenai definisi bentuk kandung. Yang pertama bentuk kandung kok kalau awak cali secara teks ya. Soalnya ada orang-orang kok mengecen, tidak ada kata bunuh kandung itu dalam bahasa Minang. Jadi bunuh kandung itu mesti dibubarkan. Ada pendapat. Bunuh kandung secara teks itu tertulis di dalam Kaba Cendomato. Bacalah Kaba Cendomato. Seorang perempuan yang cantik, berani, pintar, baga, kewenangannya melebihi daripada rajonya. Dek rancaknya banyak rajo dan meminangnya. Waktu ditentukan hari perkawinan, mati rajo tuh. Sama jo nyiloro kidul lah cerita. Itu dan secara teks tertulis. Sudah itu di dalam kerajaan Pagaruyung ada perempuan-perempuan tapi tidak di galan bunuh kandung di situ doh. Tapi yang di pertuan gadis. Sudah itu ada di kaum awak masing-masing. Ada bunuh kandung namanya mande soko atau bunuh kandung adat. Sudah itu mande dan malahian awak disebutnya mande kandung awak. Demikianlah penjelasan yang sangat menggetarkan hati dari Prof. Dr. Rauda Thaib. Perubahan pola asuh yang beralih ke arah materi semata, serta kurangnya waktu ibu untuk membimbing jiwa anak, membuat benih-benih kebaikan tidak tumbuh sempurna. Modernitas memang membawa kemudahan, namun jika kita ikut terbawa arus hingga melupakan akar, maka hilanglah jati diri kita. Leluhur juga pernah berpesan, Adaik nan tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh. Adat dan nilai luhur itu tidak berubah. Yang berubah adalah kesungguhan kita dalam menjaganya. Bertuahnya orang Minang dulu bukan sihir, bukan pula kebetulan. Itu adalah buah dari didikan yang benar. Didikan yang menyatukan adat dengan agama, dunia dengan akhirat.
Maka, saudaraku sekalian, masih belum terlambat untuk berbenah. Kembalikanlah peran ibu sebagai pendidik utama. Seimbangkan kemajuan zaman dengan kekuatan nilai di dalam rumah. Ingatlah, tanpa Mandesoko yang membentuk karakter, sehebat apapun kemajuan duniawi, tidak akan membuat kita benar-benar bertuah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semua, agar kita bisa melahirkan kembali generasi Minang yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga mulia hatinya, teguh pendiriannya, dan penuh keberkahan langkahnya. Bagikan video ini, agar kesadaran ini menyebar ke seluruh penjuru ranah Minang dan perantauan. Tuliskan di komentar, apa pesan yang ingin kau sampaikan untuk para ibu dan orang tua Minang? Subscribe dan nyalakan lonceng Minang Mustika Jaya untuk wawasan budaya dan nasihat luhur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.